Tokopedia. Ada di Indonesia ada Tokopedia. Nah, bawa nama ibu ini. Ibu ini jualan lempat kemarin kan? Oh iya. Bagus ya. Oke, jangan deket-deket Pak. Makanya kita mau dipoto. Itu ada kameramen. Nanti masuk YouTube itu. Kalau masuk enggak sih di Bang. Tangan dulu dong tangan dulu. Ya. Bu, salaman sama dulu. Salaman dulu sama salaman dulu. Luar biasa. Itu bagus banget. Wow, ini ada mana ya? Saya. Kasih pojok, kasih pojok. Santai aja bu, jangan buru. Judulnya baru pusing. Musik tradisional. Apa Bu? Video. Ya, artis ya, artis. Dari artis ada ini. Apa namanya? Nah, foto udah ready. Mau ikut gak? Mau ikut gak? Mau ikut gak? Oke, teman semuanya. Belum jam 9, belum jam 10. Oke, yang pasti terus.
For many of us to believe that we are able to support our children in completing their year in kindergarten. Cek Miss Yuli, silakan. Siang, Miss. Halo, selamat siang. Siang. Mami-mami. Kayaknya Kita buka mami-mami. saja ya, Miss Rin, jam berapa ini? Yes. Oke, jam 11:05. Oke, sebentar ya. Oke. Udah lumayan ya yang join ya, Miss ya? Ya, sudah 27, 25-an berarti ya. Oke. Selamat masih pagi ya, belum jam 12 ya. Selamat pagi parents. Terima kasih nih untuk kehadirannya di kegiatan parents meeting kita hari ini. Walaupun via Zoom karena satu dan lain hal. Semoga apa pertemuan kita ini kedepannya dapat berguna ya bagi anak-anak kita, bagi sekolah kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan nih di pengumuman kita di grup nih bahwa pertemuan kita kali ini akan membahas tentang program sekolah kita, yaitu tentang guest reader. Nah, apa sih itu guest reader? Nah, nanti semua akan dibahas dalam pertemuan kita ini ya.
Untuk yang masih baru pasti ini penasaran ya Miss Rina ya, kita belum apa sih guest reader itu. Nah, nanti kita semua akan bicarakan di sini dan supaya lancar nih kegiatan kita, sinyalnya bagus, semua yang ingin disampaikan tersampaikan. Saya mau minta tolong Miss Niar nih untuk membuka kegiatan kita dengan doa ya. Kita tolong Miss Niar. Oke, baik. Mami Papi semuanya, mohon izin saya akan berdoa secara Katolik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami bisa berkumpul kembali melalui Zoom meeting untuk mengikuti kegiatan Parents Meeting. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, sertailah kami dalam kegiatan hari ini, dampingi acara kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Miss Niar. Selanjutnya kita mau langsung saja ya ke intinya ya. Kita mau langsung akan menyampaikan nih program sekolah. Nanti semuanya akan disampaikan oleh kepala sekolah kita ya, Miss Rina ya. Boleh di screen share-nya. Oke. Ya. Oke, gitu, saya ulangi, hari ini kita akan menyampaikan tentang program sekolah kita Guest Reader yang akan disampaikan langsung oleh kepala sekolah kita, Miss Rina Ilianti Esfar SPD. Miss Rina ini merupakan salah satu narasumber nasional loh, parents di bidang literasi ya. Kita harus berbangga nih. Miss Rina ini merupakan salah satu nih narasumber nasional di bidang literasi. Juga merupakan alumni mikrodensial bersama Columbia University. Nah, waktu dan tempat Miss Rina, saya persilahkan untuk menyampaikan program sekolah kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Miss Yuli. Selamat pagi untuk semua parents yang sudah hadir melalui Zoom meeting ini ya. Luar biasa Miss Yuli, antusiasme ya. Saya kira tuh tadinya awal-awal sudah, aduh bisa nggak ya? Sudah lama kan kita nggak pakai Zoom ya Miss Yuli ya. Betul Miss. Semenjak negara api sudah tidak diserang corona gitu ya. Tapi puji Tuhan karena berkat corona kita jadi belajar tentang Zoom meeting ya Miss Yuli ya. Orang tua juga sama-sama belajar dengan kita sampai pada akhirnya kita sudah bisa menggunakan Zoom meeting ini. Jadi walaupun sekarang kita bisa tatap muka, tetapi kita juga tetap bisa menggunakan Zoom meeting ini sebagai alternatif apabila memang ada beberapa keterbatasan. Terima kasih untuk pembukaannya Miss Yuli. Saya akan langsung saja menjelaskan kepada para orang tua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini tentang apa sih itu guest reader ya. Kalau untuk yang sekarang orang tua K2 atau orang tua K1 yang tahun lalu anak-anaknya ada di kelas nursery pasti udah tahu banget nih apa yang dimaksud dengan guest reader atau pembaca tamu ya Bapak dan Ibu atau orang tua. Nah, sudah mengalami juga karena ini adalah program kita dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ini program bagus banget. Kenapa? Saya mengikuti program mikrokudensial dari pemerintah itu ada beberapa kali, salah satu diantaranya dengan Teacher College Columbia University yang memang betul-betul mereka melakukan penelitian yang intens tentang bagaimana sih menumbuhkan minat baca kepada anak-anak. Dan yang kedua, puji Tuhan juga saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama Monash University Australia, di mana mereka itu betul-betul juga mempelajari tentang bagaimana kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah, terutama di lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu sangat diperlukan ya. Amit-amit jangan sampai kita sebagai orang tua tuh udah aja lah saya menyerahkan semua pendidikan tentang sekolah itu kepada pihak sekolah. Tentu saja tidak seperti itu ya, karena dari penelitian-penelitian yang sudah mereka lakukan itu memberikan atau menghasilkan fakta bahwa orang tua yang bekerja sama dengan baik dengan sekolah itu akan menumbuhkan anak-anak yang pertumbuhannya lebih maksimal. Jadi harapan kami bisa memadupadankan dua program ini. Yang pertama adalah menumbuhkan minat baca anak, yang kedua adalah kolaborasi antara sekolah dengan pihak orang tua. Nah, lahirlah program
guest reader ini ya, Miss ini udah tahun kedua kita lakukan, sebetulnya tahun sebelumnya juga sudah pernah, tetapi tidak spesifik sebagai pembaca, tetapi lebih ke narasumber di kelas ya. Ini juga nanti akan masih tetap kita terapkan juga. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang bekerja di bank, bisa memberikan informasi kepada anak-anak tentang pekerjaannya, atau ada yang orang tuanya polisi, ada yang orang tuanya bidan, ada yang orang tuanya apalagi kemudian mau membagikan pengalamannya, mau membagikan ceritanya tentang pekerjaannya, itu pasti akan menjadi sesuatu hal yang menarik ya Miss ya untuk anak-anak yang ada di kelas. Nah, untuk yang sekarang kita fokus ke menumbuhkan minat baca anak-anak melalui program guest reader ini atau pembaca tamu. Jadi nanti setiap orang tua wajib ini sifatnya, setiap orang tua akan datang ke kelasnya anaknya masing-masing untuk membacakan buku. Ya, kalau ada yang bertanya, Miss apa sih fungsinya Miss gitu ya guest reader gini, wah banyak banget ya parents ya manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama tentunya anak akan mendapatkan sosok role model ya, sebagaimana yang kita tahu pendidikan anak usia dini itu yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh, memberikan teladan. Nah, Miss Yuli, saya pernah waktu saya belajar bersama teman-teman dari seluruh negara nih di Teacher College ya, pembukaannya tuh dosennya nanya apa buku yang pertama kali kamu baca gitu ya. Teman-teman dari berbagai negara tuh ada yang cerita tentang buku yang dibaca pada saat SD. Bahkan ada yang buku pertama kali dibacakan oleh orang tuanya di taman kanak-kanak, itu mereka membekas banget. Sedangkan saya, karena saya orang Indonesia tulen ya Bapak dan Ibu, saya itu jatuh cinta sama buku ketika saya ada di SMA, dan itu pun saya tidak mendapatkan role model dari orang tua saya. Orang tua saya tuh dulu memang guru, tapi nggak yang suka banget baca gitu ya di rumah gitu. Jadi saya tidak mendapatkan role model tentang suka membaca di rumah gitu ya. Tapi puji Tuhan saya mendapatkan jalan sehingga saya rutin mendatangi perpustakaan di sekolah saya di SMA, namanya SMA Santa Maria 1. Dari sana saya jatuh cinta kepada satu buah buku dan itu membuat saya senang membaca sampai dengan pada hari ini gitu ya. Dan harapannya mumpung kita belum terlambat nih ya, anak-anak kita masih di usia TK nih, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru itu harus menjadi role model, harus menjadi teladan kepada mereka, di mana kita memperlihatkan interaksi kita dengan buku. Nah, kalau teman-teman guru di kelas nih udah rutin nih setiap hari mereka membacakan buku di kelas ya, setiap hari itu pasti kalau mami dan juga papi melihat newsletter yang disampaikan oleh teman-teman guru, itu selalu ada bacaan, itu di paling atas itu selalu ada buku-buku apa sih yang dibacakan oleh homeroom teacher setiap harinya. Nah, selain guru, tentunya harapan saya orang tua juga bisa menjadi role model ya, Miss Yuli ya, membacakan buku di rumah. Nah, salah satu caranya adalah ini nih dengan mendatangkan orang tua untuk hadir di kelas sebagai salah satu sosok orang dewasa yang memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan buku. Yang kedua, teman-teman homeroom sama yang tahun lalu pasti juga mengalami banget bagaimana bangganya anak-anak pada saat orang tuanya datang ke sekolah membacakan buku. Itu sampai merinding loh saya kalau inget itu, anak-anak tuh kalau misalnya hari ini misalnya Marvella mamanya bakalan datang tuh udah bangga banget bilang-bilang sama temannya, hari ini mama aku loh yang mau jadi miss loh, mama aku yang mau bacain buku di kelas loh. Itu apa ya, kebanggaan yang sangat luar biasa orang tua mereka datang untuk jadi miss di sekolah membacakan buku. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk menerima tamu di kelas gitu ya. Kita mengajarkan untuk mereka menyapa setiap ada orang tua yang datang. Kemudian kita juga mengajarkan langsung bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang datang. Kemudian juga apa namanya ya, sebagai orang tua akan tahu gimana sih anak saya kalau di kelas gitu ya. Kadang-kadang kan selama ini orang tua nggak punya kesempatan untuk datang lama di kelas gitu ya. Nah, ini kesempatan mama dan juga papa nanti untuk datang melihat secara langsung anak saya gimana sih interaksi di kelas bersama teman-temannya, anak saya gimana sih interaksi di kelas bersama dengan gurunya. Walaupun memang anak-anak kita juga kadang-kadang jaim ya, misalnya kalau ada orang tuanya gitu ya. Tapi ya minimal orang tua juga bisa mengenal teman-teman anak yang ada di kelasnya gitu ya kan. Kalau selama ini mungkin hanya sekilas-sekilas, oh ini Marcella tuh temennya Renita, atau mungkin Natalia temennya Arta. Nah, kalau nanti di kelas mami dan juga papi itu bisa berkenalan lebih dekat dengan teman-teman.
anak-anaknya yang ada di kelas. Nah, itu untuk manfaat guest reader nih Miss Yuli ya. Jadi ini sebabnya kenapa kita mewajibkan setiap orang tua nanti untuk berpartisipasi dalam program ini. Oke. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan mengapa guest reader itu penting. Kemudian, oh ya, ini mohon izin Miss Yuli, semua Ya. foto-foto yang saya tampilkan ini adalah foto-foto dari guest reader tahun lalu ya. Mohon izin kepada Mami dan juga Papi nih yang saya tampilkan di sini foto-fotonya ini menunjukkan bahwa tahun lalu kita menerapkan ini dan kita sangat mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di saat kita guest reader atau menjadi pembaca tamu di kelas itu kita melakukan yang disebut dengan membaca nyaring. Nah, mungkin ada mami papi yang sudah sering mendengar istilah membaca nyaring, tapi mungkin juga ada yang masih belum tahu apa sih membaca nyaring, apa sih bedanya dengan mendongeng gitu ya. Nah, membaca nyaring ini diteliti sebagai salah satu metode yang setelah dilakukan penelitian itu betul-betul menghasilkan apa namanya budaya cinta membaca atau minat membaca kepada anak-anak. Jadi ini bukan kita ngarang-ngarang sendiri ya Miss Yuli ya, tapi ini sudah disertai oleh observasi dari peneliti-peneliti yang ada di luar sana. Di Indonesia juga ada. Kita ada namanya Ibu Rosi Setiawan yang memang menggagas membaca nyaring ini. Kemudian apa bedanya nih membaca nyaring dengan mendongeng? Kalau mendongeng kita udah sering denger ya, Mama dan juga Papa. Tapi untuk membaca nyaring dan mendongeng itu memang ada sedikit perbedaannya. Nah, apa itu perbedaannya? Yang pertama, kalau mendongeng itu kita tidak wajib menghadirkan buku. Jadi kadang-kadang mungkin Mami Papi sering mendengar pendongeng-pendongeng yang ternama gitu ya, mereka tidak membawa buku. Tetapi kalau kita membaca nyaring, kita menghadirkan teks, kita menghadirkan buku di sana gitu ya. Jadi betul-betul anak berinteraksi dengan teks, anak-anak berinteraksi dengan bacaan ya, berbeda dengan mendongeng. Kalau mendongeng tidak menghadirkan buku, it's okay. Tapi kalau membaca nyaring kita menghadirkan apa yang menjadi bacaan kita. Kemudian kalau mendongeng itu lebih fleksibel dalam pemilihan kata. Jadi kita bisa ngarang-ngarang kata gitu ya kan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Namun kalau membaca nyaring itu sebisa mungkin itu untuk kita membacakan apa yang ada di dalam buku, walaupun memang kita dipersilakan juga kalau untuk mengembangkan atau menambahkan gitu ya. Misalnya di dalam buku kan kita seringkali menggunakan buku-buku ramah cerna yang memang tulisannya atau kata-katanya itu tidak terlalu banyak di dalam buku. Jadi gambarnya yang besar, tulisannya yang kecil, kita bacakan tulisan yang ada di buku, kemudian kalau kita mau tambahkan lagi dengan kalimat-kalimat kita, it's okay. Kemudian kalau mendongeng itu komunikasi nonverbal dengan bebas dan gerak seluruh tubuh. Jadi bebas banget ya. Kemudian kalau membaca nyaring itu kita bisa dibantu dengan intonasi, kita dibantu dengan komunikasi nonverbal, tapi tetap sebagai pembaca kita memegang atau mempertunjukkan bacaan yang sedang kita baca. Kemudian untuk mendongeng sendiri partisipasinya peserta spontan, kemudian kalau untuk membaca nyaring kita arahkan memang untuk partisipasi pesertanya itu sesuai dengan apa yang sedang kita bahas, sesuai dengan apa yang kita baca pada saat itu. Kemudian selanjutnya, nah gimana sih caranya membaca nyaring itu supaya efektif ya kita ya. Tadi tujuan kita adalah menumbuhkan minat baca dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak ya. Nah, yang pertama prinsip membaca nyaring ini materinya langsung saya ambil dari Kemendikbud karena ini sudah menjadi materi yang saya sampaikan berkali-kali kepada beberapa orang tua yang ada di luar sana. Yang pertama prinsipnya yaitu berdialog dengan anak saat membaca nyaring. Jangan salah ya. Jadi kita tuh kadang-kadang sering lupa dengan dialog. Kita lebih mementingkan ceritanya, kita lebih mementingkan apa yang namanya tuh dulu disebut itu pesan moral gitu ya, pesan moral yang ada di dalam cerita, tetapi kita mengesampingkan dialog dengan anak. Justru itu yang kita hindari ya. Yang ingin kita bangun di sini adalah berdialog dengan anak saat membaca nyaring. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa anak itu dapat melihat gambar yang ada di buku. Nah, jadi ini wanti-wanti saya sampaikan jangan sampai
anaknya, misalnya kan di kelas kita rata-rata anaknya jumlahnya 15 ya atau 10 untuk kelas nursery, jangan sampai bukunya tuh yang kecil banget gitu ya. Pasti nanti ini akan menjadi keributan yang luar biasa karena biasanya namanya anak-anak tuh kan rasa ingin tahunya tinggi. Pada saat mami bilang ada suatu hari ada seekor kelinci, mereka nggak bisa melihat kelincinya, heboh lah pasti itu ya, pasti berdesak-desakan pengen melihat apa yang disampaikan. Jadi sebisa mungkin itu kita gunakan buku big book, buku yang besar ya. Atau mungkin juga nanti bisa disiasati dengan menggunakan buku-buku elektronik atau buku-buku digital yang bisa ditampilkan di Infocus sehingga anak mempunyai akses. Semua anak mempunyai akses atau semua anak bisa melihat gambar yang ditampilkan atau cerita yang kita bacakan. Kemudian yang selanjutnya adalah interaksi dan koneksi. Jadi kita biasanya guru-guru itu sebelum bercerita itu kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya. Jadi kita siapkan dulu pertanyaannya karena kan kadang-kadang kita kalau udah cerita ngeblank itu mau nanya apa nih sama anak-anak gitu. Jangan pertanyaannya yang pertanyaan yang gampang-gampang, tapi kita lebih lagi menggali ya dengan yang disebut dengan high order thinking skill atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulasi anak supaya berpikir lebih kritis. Kemudian yang selanjutnya adalah ajukan pertanyaan pemantik, itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa kita juga mengapresiasi anak ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita membuat supaya cerita kita itu lebih hidup atau lebih menarik gitu ya, lebih didengarkan oleh anak-anak. Yang pertama tentu pemilihan buku ini juga menjadi kunci ya. Pilih buku-buku yang memang menarik untuk anak-anak, gambarnya menarik, kemudian ukurannya juga diperhatikan. Kemudian jangan lupa juga tambahkan ekspresi seperti suaranya dirubah-rubah, temponya atau volumenya kadang gede, kadang kecil gitu ya. Kemudian intonasinya, kemudian juga ada mungkin gerakan-gerakan tertentu atau mungkin suara-suara tertentu yang kita mengajak anak untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Kemudian jangan lupa juga berikan jeda membangun ketegangan. Nah, ini anak-anak paling suka misalnya ada sebuah kejadian, kita berhenti dulu, wah kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman ya. Wah itu nanti anak-anak pasti akan antusias untuk memberikan apa namanya jawaban-jawaban mereka walaupun berbeda-beda, it's okay gitu ya. Nanti kita arahkan lagi dengan kita membuka buku halaman selanjutnya. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah kontak mata dengan anak-anak ya, kita pastikan bahwa kita terkonek dengan semua anak-anak yang ada di kelas kita. Nah, apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita menjadi guest reader atau sebelum kita melakukan kegiatan membaca nyaring di depan anak-anak kita? Oke, yang pertama tentunya kita siapkan dulu bacaan-bacaannya ya. Mami dan juga papi jangan khawatir kalau seandainya mami dan papi tidak terlalu punya banyak buku di rumah, di sekolah itu ada banyak sekali buku-buku. Nanti mami dan juga papi itu bisa berkoordinasi dengan wali kelas nanti homeroom atau wali kelas akan merekomendasikan beberapa judul yang memang kalau mau menggunakan buku fisik yang ukurannya besar gitu ya. Kemudian yang menarik juga anak-anak, kemudian yang sesuai dengan perkembangan literasi anak-anak di kelas. Kemudian setelah dibaca-baca, mami dan juga papi boleh nih temukan kira-kira kata apa sih yang baru untuk anak-anak boleh ditandain gitu ya. Kadang anak-anak kan kalau mendengar sesuatu tuh suka langsung nanya gitu ya. Kayak dulu saya tuh apa ya, misterius. Wah, misterius kan kata yang baru gitu ya. Miss, misterius tuh apa sih? Nah, jangan sampai pada saat kita ditanya, aduh apa ya misterius artinya gitu ya. Jadi kita siap-siap nih dari sekarang kira-kira kalau ada kata yang baru yang kira-kira anak mau tanyakan, kita coba cari-cari dulu jawabannya supaya kita juga bisa persiapkan jawaban yang tepat. Tapi jangan khawatir juga kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, saya dan juga teman-teman guru juga pernah ya terjadi seperti ini. Kalau misalnya kita belum tahu jawabannya ya nggak apa-apa, kita bilang, teman-teman nanti kita cari bareng-bareng ya artinya apa sih gitu. Kemudian tentukan pertanyaan apa yang akan diajukan, ini penting banget. Jadi kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik apa yang akan kita ajukan kepada anak-anak. Kemudian tentukan gerakan atau suara yang bisa ditirukan oleh peserta didik. Nah, jadi ini penting banget mami dan juga papi karena anak-anak kita itu kan fokusnya terbatas ya. Jadi kadang-kadang pada saat mereka terlalu lama diam itu mereka akan mencari aktivitas sendiri. Nah, ini
tips ini bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk kembali menarik perhatian mereka. Misalnya, nanti mungkin kalau ada cocok waktu, waktunya masih ada, saya akan memberikan contoh cara membaca satu buku. Bukunya itu namanya Bubu Si Ambulan gitu. Nah, di dalam bukunya itu ada teks yang membunyikan ambulan, bunyinya seperti apa? Ngiu, 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 gitu ya kan. Kemudian pada saat membacakan itu kalau kalau kira-kira anaknya udah crowded, gimana ya tadi bunyi ambulannya ya? Mereka pasti akan bunyi lagi, ngiu, ngiu, mereka akan fokus lagi. Kemudian nanti kalau kita lihat anak-anaknya udah nggak kondusif lagi, gimana ya tadi ya bunyi ambulansnya? Mereka akan bunyi lagi dan akan fokus lagi kepada kita. Jadi itu tips-tipsnya. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah berlatih. Kenapa? Karena pada saat kita sudah berlatih itu kita kepercayaan dirinya kan akan lebih ya, walaupun di depan anak-anak gitu ya. Jadi tetap yang namanya berlatih itu perlu karena itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita gitu. Jadi ini persiapan-persiapan yang nanti kita akan lakukan sebelum kita menjadi pembaca tamu di kelas kita. Nah, ini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang gimana sih nih caranya memilih buku yang tepat ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa buku itu sekarang ada dua, Mami dan juga Papi. Ada buku fisik dan ada buku elektronik atau buku digital. Ini dua-duanya bisa kita pakai. Buku fisik itu seperti apa? Buku yang dicetak, yang biasa kita baca, bisa kita pegang, bisa kita bolak-balik halamannya pakai tangan gitu ya. Nah, masing-masing buku ini punya kelebihannya masing-masing sih ya, kalau kata saya gitu ya. Nah, kalau buku fisik tuh yang pertama bisa dipegang sama anak-anak. Nah, kalau namanya anak-anak itu kan perkembangan sensorinya tuh sedang berkembang, jadi mereka tuh suka pengen pegang gitu. Nah, kalau buku fisik itu kan mereka bisa pegang-pegang dulu gitu ya. Mereka bisa baca buka-buka dulu halamannya gitu. Kemudian yang jelas itu bisa dilihat oleh anak dari dekat. Kemudian, nah ini bisa dibaca di luar ruangan nih. Kalau kita pakai buku fisik tinggal dibawa aja bukunya ya. Kalau kayak mamahnya Jil tadi di foto mamahnya Jil itu kemarin ceritanya di halaman sekolah gitu ya. Jadi fleksibel bisa dibawa kemana aja. Beda dengan buku elektronik kan mungkin kalau di luar ruangan kita bawa-bawain fokus nggak mungkin ya. Jadinya nggak jelas juga gambarnya gitu ya. Sedangkan kalau buku elektronik itu kelebihannya juga ada. Yang pertama bisa ditampilkan nih di InFocus, jadi tampilannya lebih besar. Jadi anak-anak semuanya bisa melihat dengan jelas. Kemudian kalau buku elektronik itu juga Mami dan juga Papi sekarang tuh ada banyak banget yang menyediakan buku-buku elektronik. Jadi pilihannya ada banyak sekali, mau buku apapun, tema apapun, level berapapun itu kita bisa dengan gampang mencarinya di internet dan ini gratis. Kemudian bisa dilihat jelas oleh semua anak yang ada di kelas gitu ya. Kemudian apakah ada yang mau ditanya dulu nih sampai di sini? Silakan parents, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, boleh di open mic-nya ya. Halo Miss, Ya, boleh, silahkan. ini sama mamanya Amora. Iya, Mama Amor, silahkan. Eh, itu nanti bukunya kita cari sendiri atau disediakan dari sekolah? Ya, oke. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini bagus sekali. Untuk buku-bukunya, nanti Mami bisa konsultasi dengan homeroom teacher. Kalau mau pakai buku yang ada di sekolah, silahkan. Nanti boleh dipilih-pilih buku yang cocok. Kalau mau pakai buku elektronik atau buku digital juga bisa. Nanti kita akan bagikan linknya kepada Mami dan juga Papi di grup ya. Jadi Mami dan juga Papi itu bisa pilih-pilih dari sekarang bukunya. Nanti homeroom akan bantu tampilkan di kelas di InFocus ya. Seperti yang ada di layar itu mamahnya Moza dan juga mamahnya Abang Rio itu sedang bercerita pakai buku fisik, tapi di belakangnya itu ada InFocus. Jadi kalau seandainya kita mau pakai buku digital, nanti homeroom akan bantu untuk tampilkan di InFocus gitu. Jadi boleh pilih Mami Amor kira-kira mau, oh saya mah udah punya buku di rumah yang gede gitu ya, bagus, menarik banget dan saya udah kuasai banget gitu ya. Saya biasa bacain di rumah untuk anak saya mau pakai ini aja, boleh, silahkan. Saya mau Miss saya nggak punya buku, bosen yang di rumah, mau pinjam yang di sekolah, boleh silahkan nanti tinggal koordinasi dengan homeroom teacher-nya masing-masing. Terima kasih Oh, banyak pertanyaannya Mama Amor. Ada lagi? iya. Mama Amor? Nggak ada Miss, makasih Miss. Sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin yang mau ditanyakan?
Kayaknya belum ada Miss Rin. Belum ada, oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan sedikit. Ini nanti Miss Yuli setelah ini saya akan memberikan pemodelan membaca. Setelah itu nanti mungkin kita ada sharing dari beberapa orang tua ya Ya, yang betul. tahun lalu sudah memiliki pengalaman menjadi guest reader. Tidak semenyeramkan yang dibayangkan Ya, oleh orang betul. tua kok ya, Miss Yuli ya. Ya, betul. Santai saja gitu dan yang jelas sih anak-anak senang banget karena ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Soalnya memang sih Miss tahun lalu itu karena baru ya, jadi pada deg-degan Miss, aduh saya kan ngajar anak sendiri gitu kan ya, padahal ngajar sendiri gitu. Tapi memang katanya deg-degannya, tapi ya proses ya Miss ya, seperti yang kata Miss Lina tadi, belajar Mami, biar lebih terbiasa. Oke. Oke, Miss Yuli saya sedikit boleh menunggu sambil menunggu karena saya masih muter-muter tadi boleh ada sharing dulu mungkin dari orang tua yang mau sharing. Oke, saya mau minta tolong ke mamanya Rae dulu kali ya untuk sharing ya Mama Rae tentang pengalamannya Mama Rae waktu tahun kemarin jadi guest reader nih di K1. Dipersilahkan Mama Rae. Ya, baik. Terima kasih, Miss. Selamat pagi, Mami, Papi, Miss semuanya. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas mungkin ya. Terdengar Mam. Ya mungkin saya cerita sedikit sih sebenarnya terkait dengan guest reader ya. Itu saya pribadi terbiasa berbicara di depan orang banyak mungkin ya. Tetapi yang menjadi tantangan di sini karena biasanya audiensnya itu sudah ditentukan, audiens yang nyambung gitu dengan apa yang saya sampaikan gitu kan. Nah, sedangkan pada saat itu audiensnya itu kan pendengarnya itu adalah anak-anak gitu kan, dimana kita nggak bisa mengendalikan mereka, tetapi kita harus bisa gimana caranya kita yang masuk ke dunianya mereka gitu kan. Nah itulah sebenarnya tantangan terbesarnya bukan mempersiapkan. Jadi sebenarnya saya mempersiapkan gimana nih caranya saya menyelami dunia anak-anak itu ketika bercerita di rumah. Saya bicara sama Rae, ngobrol gitu kan, bercerita, bacain buku, itu sesuatu hal yang mudah kan sebenarnya. Tetapi karakter anak kan berbeda dan kebetulan anak saya cuma satu ya, yang saya tahu ya karakter anak seperti ini gitu. Tapi pada saat saya datang di kelas itu kan karakter anak beragam. Oh ternyata seperti ini ya cara bicara sama anak. Itu menjadi sebuah pengalaman yang saya ingat sampai sekarang gitu ketika saya bercerita pada saat itu tuh tentang menabung ya Miss ya. Tentang menabung ada beberapa respon dari anak-anak yang saya ingat sampai sekarang. Jadi teman-temannya Raya di K1 kan ada beberapa yang ikut ke K2 juga ya. Nah itu pada saat dulu saya ingat saya restart menyampaikan, iya aku juga lagi nabung karena aku mau jalan-jalan ke China gitu kan. Oh iya gitu kan. Terus Raya bilang, aku juga lagi nabung, aku pengen jalan-jalan ke Jakarta. Oh iya semangat gitu kan. Terus ya kita dengerin dulu gitu. Saya nggak langsung ke topik berikutnya gitu, nggak langsung ke cerita berikutnya gitu kan. Jadi dengerin dulu ada lagi yang cerita saya lagi nabung mau jalan-jalan ke Bali. Oh iya gitu. Terus Renita juga sampaikan saya lagi nabung mau liburan ke rumah Raya. Oh iya boleh gitu kan. Jadinya sebuah hal yang menurut saya itu responnya ini ya. Sedangkan kalau misalkan kita biasa menyampaikan materi itu kan audiensnya itu adalah sudah diberikan kesempatan di akhir untuk merespon penjelasan ataupun cerita kita. Tetapi kalau anak-anak kan nggak bisa kita bilang, ya diam dulu ya, nanti di terakhir baru boleh nanya kan nggak bisa gitu. Jadinya pada saat anak-anak merespon untuk ini, kita perlu hargai itu gitu kan. Jadi tantangan terbesarnya itu pertama yang saya ini kan pada saat dulu itu tuh anak saya pribadi itu sudah memilih apa ya namanya memilih Bun nanti ceritanya tentang ini ya gitu, tentang apa dia gitu. Pas dia ceritain dia mau ceritain tentang solar system ya, nanti Bunda ceritainnya ada planet Mars, planet Venus. Terus saya mikir nggak cerita itu mungkin tidak bisa masuk ke semua anak kata saya gitu kan. Untuk kita bercerita tentang planet-planet tidak semua anak bisa ini. Nah tantangannya itu ya pertama menentukan
cerita ya, menentukan cerita di mana kalau saya sudah terbiasa berdiskusi sama saya pengennya apa, dia sudah punya keinginan, ya itu kita harus pertimbangkan juga gitu biar dianya nggak bete pada saat saya nyampein di kelas, "Ih, kenapa Bunda malah ceritain ini gitu kan." Terakhirnya juga dia emang bete sih kenapa Bunda ceritanya itu gitu, dia emang bete gitu, tapi kan gimana caranya pada saat menentukan materi ini menarik bagi anak-anak gitu kan, cerita anak-anak untuk usia yang pada saat itu 4 tahun 5 tahun kan, cerita untuk anak-anak 4 tahun 5 tahun bagaimana cara kita menyampaikan. Nah itu tuh cerita yang nggak ngebosenin, cerita yang ini saya mau ceritain apa. Nah itu tuh yang agak lama itu tuh yang milih 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 bukan ceritanya ya. milih ceritanya gitu. Terus yang kedua gimana yang sempat saya pikirkan benar-benar pada saat itu adalah gimana caranya saya bisa menyelami semua dunia anak-anak yang ada di kelas itu gitu. Jadi anak-anaknya nggak cuma satu, gimana caranya biar apa yang saya sampaikan itu tuh bisa, oh ini semua anak tuh antusias gitu. Kadang-kadang yang saya takutkan ketika menjadi seorang pembicara gitu kan, apa namanya, ketika saya ngomong orangnya bete gitu. Nah saya juga punya ketakutan pada saat itu tuh, ketika saya ngomong ini anak-anak bakal mikirnya, ih mamanya Rai garing banget itu kan kayaknya. Udah bete duluan kayak gitu. Aduh gimana ya ini, jadi yang benar-benar bikin deg-degannya itu sebenarnya adalah bukan mental saya untuk ngomong depan anak-anaknya, tapi apabila terjadi penolakan dari anak-anak, apabila cerita itu tidak menarik, itu sebuah ketakutan Tantangan ya. tersendiri. Tapi pada saat masuk di dalam, ternyata anak-anak antusias, apapun yang saya sampaikan, anak-anak ternyata merespon, ternyata bercerita ataupun berbicara di depan anak-anak itu jauh lebih menyenangkan daripada depan orang dewasa gitu kan. Kadang-kadang orang dewasa kalau misalkan kita tanya, ya mungkin ada pertanyaan pada diem-diem aja, tapi kalau anak-anak langsung pada antusias, wah ternyata itu sebuah kesenangan tersendiri gitu bagi saya gitu. Jadi pada Ya. saat itu tuh setelah nentuin tema, gimana caranya menyelami dunia anak-anak yang beragam, lalu takut ada penolakan, ternyata pada saat dijalani jauh lebih menyenangkan gitu, semuanya ngalir aja, cuma ngobrol aja kayak gitu sih. Lebih ke sana sih mungkin Miss yang saya rasakan tahun lalu gitu. Ya, terima kasih Mami. Wah, Wah, pengalaman luar biasa ya, Miss iya Yuli ya. betul. Wah ini mah kayaknya materi yang tadi Miss Rina sampaikan udah nyampe ya di Betul, udah Rai. lebih bahkan Miss, udah lebih gitu ya. Keren sekali. Makasih nih. Keren sekali. Betul Miss Yuli, memang kalau tantangannya ya ini adalah bagaimana cara kita menghadapi anak-anak, karena itu tadi ya bukan cuma kalau di rumah mungkin biasa satu gitu ya, udah tahu banget nih kayak mamanya Raya tadi bilang, kamu udah tahu banget Raya kayak gimana, cuma ternyata temennya ada 18 atau mungkin 15 yang karakternya beda-beda, gimana caranya nih saya jungkir balik supaya mereka bisa melihat saya gitu ya. Terima kasih mamahnya Rai, Terima keren kasih sekali. Mama Rai, terima kasih. Bagaimana Miss mau lanjut ke apa sharing atau ke Boleh sharing orang tua dulu boleh. Ya. ada Mama Kristo ya di sana ya? Iya betul, ada Mami Kristo. Silakan Mami. Mami Kristo dipersilahkan untuk sharing pengalaman Mami Kristo nih tahun kemarin gimana nih? Apakah sama Mama Rae? Siap, Miss. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Mami Papi semuanya. Iya. Kayaknya sudah lengkap sekali ya. Tadi yang di-sharing Mama Rai hampir semua mungkin merasakan ya awal-awal gitu. Dan yang saya rasakan dulu juga hampir sama ya, Miss ya. Kayak Mama Rai gitu, deg-degan dan segala macam gitu. Apalagi saya itu sudah jadi ibu rumah tangga dari mau hamil Egen. Sudah 11 tahun di rumah ya, yang tadinya saya bekerja di lingkungan anak-anak, sempat nih saya kerja di lingkungan anak-anak gitu. Tetapi setelah 11 tahun di rumah itu, bingung lagi saya kemarin juga tuh, deg-degan pasti ya. Apalagi saya itu kejatahnya itu di akhir. Kebetulan waktu rapat itu muternya saya dapat kertas paling akhir tuh. Paling akhir nomor 2. Bingung saya tuh Miss.
yang lain sudah diceritain nih sama mami papi yang lainnya. Saya bingung tuh nyari materinya, Miss. Buku apa sih yang masuk gitu ya buat anak-anak, sempat bingung saya. Sampai saya minta tolong ke Miss Hana, Miss, ada buku apa aja di sekolah? Oh, silahkan Mami gitu memilih. Dan karena sempat bingung, akhirnya ketemulah satu buku gitu. Seperti yang disampaikan Miss Rina ya, jadi kita harus belajar memahami materi. Saya belajar tuh Miss, saya nyampe hafalin itu cerita ya di rumah teh. Deg-degan pasti saya. Aduh, gimana kalau anak-anak ini apa nggak menerima apa dengan yang saya sampaikan, apa yang saya ceritain mungkin sama kayak yang tadi Mama Rai rasain gitu ya. Tapi puji Tuhan, Miss, dengan saya sudah berlatih, saya juga sebenarnya sudah terbiasa ya dengan interaksi dengan anak-anak gitu. Jadi waktu hari H sih puji Tuhan lancar gitu, dan di awal saya selingin. Jadi sebelum saya membacakan cerita, saya awali dulu dengan game lah sedikit. Jadi biar anak-anak itu tertarik gitu. Jadi halo anak-anak, misalkan Mami Kristo bilang hai, anak-anak jawab halo apa gitu. Pokoknya mah sebelum bercerita gitu, saya selingin satu dua lah dengan game-game kecil gitu. Dan puji Tuhan anak-anak itu semuanya Miss good, semuanya pinter gitu ya, dengan semua yang saya ceritakan itu dari di awal mereka udah antusias gitu, udah seneng, pokoknya mah seru rame gitu ya. Yang dulu saya alamin itu di anak-anak, Mami mana gambarnya, ketika lihat gambarnya saya baru membaca satu dua kata udah langsung anak-anak tuh pada bertanya gitu ya, saking senangnya gitu ya, saking interest gitu. Jadi memang pengalaman gitu ya buat saya dengan di rumah saya ke Kristo mungkin jarang Miss saya ya, mungkin karena memang saya orang Indonesia asli, jarang memang dari zaman dulu sekolah gitu ya dibacain sama orang tua. Jadi memang hal baru gitu, PR buat saya gitu ya ke anak-anak saya. Jadi dibiasain untuk baca cerita. Jadi dengan program sekolah Guest Reader ini saya sebagai orang tua sih Miss sangat mendukung gitu ya. Jadi membiasakan kami orang tua memang untuk membacakan cerita ke anak-anak. Jadi biar anak-anak kan melihat gitu, oh saya orang tua di rumah sering bercerita, sering membacakan buku, jadi otomatis anak-anak juga mempunyai ketertarikan untuk membaca buku. Paling itu aja sih Miss pengalaman dari saya. Pokoknya mah seru gitu untuk acara yang dari sekolah program Great Reader gitu. Pokoknya mah kami orang tua sangat mendukung. Itu aja Miss. Terima kasih Miss, Mami Papi Ya. semuanya. Makasih juga Mami Kristo ya, pengalamannya pasti ya semua deg-degan ya Miss Rina ya. Semua orang tua lah, saya juga pengalaman sama orang tua murid yang waktu kayak itu kemarin juga kayak gitu. Mau cerita tuh udah deg-degan di luar sampai pada dingin kan ya. Padahal udah di jalan itu ternyata seru ya bercerita depan anak-anak kayak gitu. Ada satu lagi Miss Rina untuk yang sharing itu ada dari mamanya Airilin. Oke. Mamanya Airilin dipersilahkan. Selamat siang Miss dan Mami Papi semuanya. Siang Mami. Sebenarnya saya nggak perlu sharing lagi ya, soalnya udah paket komplit dari maminya Raya sama maminya Kristo ya. Cuman ini sih ada satu poin yang mungkin saya harus bagikan gitu, yaitu buku jangan sampai kita salah. Pengalaman saya kemarin, kalau nggak salah misalnya saya bukunya itu cerita tentang jam ya. Iya, betul. Pada saat saya sudah mulai berkenalan dengan anak-anak, ngobrol-ngobrol, setelah saya baru mau memulai dengan cerita, saya bertanya, sudah tahu buku ini? Hampir semua bilang sudah. Gimana coba? Nah, pas di situ baru saya mikir, waduh, ini harus ngapain lagi saya? Jadi setiap lembar buku itu anak-anak hafal. Jadi saya tuh banyak gini merenung aja kayak gitu, harus kayak gimana lagi ya. Sampai setiap lembar buku anak-anak saya tahu maju semua, sampai Miss Hana yang repot duduk dulu, mundur dulu semua. Jadi yang repot itu kemarin itu jujur Miss Hana, saya banyaknya diem aja.
Soalnya anak-anak tiap saya ganti lembaran, mereka bercerita sendiri, gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih kemarin tuh pengalaman tuh seru. Emang persiapannya itu mengelola, yang pertama mengelola diri sendiri, karena mempersiapkan diri sendiri. Yang kemarin saya kurang tepatnya itu mungkin saya harus lebih tanya dulu anak-anak tuh buku yang belum dibaca atau belum, anak-anak belum semuanya yang mengenal buku itu gitu ya, harus lebih teliti gitu. Kalau daripada kayak kemarin tahu-tahu hampir seluruh anak hafal dengan ceritanya. Bukan cuma memegang buku tapi ceritanya sudah hafal gitu kan. Jadinya saya sendiri yang ngeblank di sana. Untuk selanjutnya yang mungkin karena pengalaman pertama mungkin kemarin ya, yang persiapan saya sih nggak nervous, senervous setelah saya masuk anak-anak udah tahu. Jadi nervousnya saya di situ, terus saya harus gimana gitu kan, harus kayak gimana ini. Jadi pengalaman saya itu saya tuh ngeblank di kelas. Itu aja pengalaman saya, Miss. Ngeblank di kelas itu pengalaman seru yang tak akan terlupakan mungkin ya itu ya. Persiapannya di luar tuh kan hafal ceritanya, per kata tuh saya hafal biar saya nggak fokus ke teks gitu kan, ke cerita. Ternyata pas udah di kelas malah saya ngeblank sendiri karena anak-anak udah hafal dengan cerita. Itu aja pengalaman saya, Miss, Mami Papi saja. Terima kasih. Waduh, terima kasih Mama Erilin. Bareng. Oh, ada mamanya Elin juga. Iya, 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 betul, betul, Miss Juli, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, guru-guru di kelas homeroom teacher itu memang rutin membacakan buku ya. Jadi memang ada buku-buku yang di kelas itu mungkin sebagian besar ya, Miss Juli, itu sudah dibaca ya oleh Cerita yang dia anak-anak. marah-marah itu memang kesukaan anak-anak, Miss. Mungkin karena Ya. sukanya udah apal detail-detailnya ya pas bagian Mami Erilin. Iya. Terima kasih buat parents yang sudah sharing ya hari ini. Saya lanjutkan ke Miss Rina ya, Miss Rina. Ya baik, oke, terima kasih. Ya, berbicara tentang pemilihan buku nih, Mami dan juga Papi ya. Tadi kan saya bilang bahwa supaya kita memiliki pilihan yang lebih banyak gitu, mungkin nanti Mami dan juga Papi bisa menggunakan buku-buku digital atau buku-buku elektronik yang sekarang sudah banyak beredar ya. Ini salah satunya adalah saya ambil dari Literacy Cloud. Nah, dari Literacy Cloud ini Mami dan juga Papi itu sudah ada pelevelannya. Jadi ada level 1, level 1 itu biasanya setiap kalimat itu hanya terdiri dari 2 sampai 4 kata. Nanti ada level 2, level 3 dan selanjutnya. Kalau anak-anak di TK tuh kebanyakan sih level 1 dan level 2 ya untuk kemampuan literasinya. Tapi kalau misalnya Mami nanti mau pilih yang level di atasnya itu pun tidak apa-apa karena kan kita membacakan ya, membacakan teksnya. Jadi kita tidak meminta mereka untuk membaca sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita menggunakan level yang lebih tinggi dari kemampuan literasi yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Nah, ini gampang banget Mami caranya. Nanti kalau misalnya Mami ini dari HP juga bisa ya Miss Yuli ya, dibuka ya Literacy Cloud ini. Nanti Mami tinggal pilih bukunya apa yang mau dibaca. Ini salah satu buku yang akan saya bacakan sekarang adalah Bubu Si Ambulans ya. Mami dan juga Papi, kenapa saya memutuskan untuk membacakan buku karena waktu saya pengalaman bersama teacher Columbia University itu dosennya itu udah tua banget, udah sangat senior. Tapi beliau setiap kuliah itu mengawali kuliahnya dengan cerita dan kita tuh walaupun saya gitu ya udah orang dewasa tetapi kok ternyata kita masih menikmati loh dibacakan buku gitu ya apalagi anak-anak kecil gitu. Jadi kita akan coba nih membaca sama-sama satu buah buku yang berjudul Bubu Si Ambulans. Nah, buku ini di pengarangnya adalah Anik Wijaya. Mami dan juga Papi, penting bagi kita untuk menyebutkan kepada anak-anak siapa pengarangnya, siapa ilustratornya, sekaligus kita mengenalkan mereka. Oh, ada toh yang namanya penulis buku. Jadi menjadi salah satu nambah referensi mereka tentang profesi atau pekerjaan. Jadi nggak cuma polisi, nggak cuma pramugari, nggak cuma dokter gitu ya. Mereka mengenal, oh ada yang namanya buku gitu ya. Lalu ada lagi ilustrator. Anak-anak di kelas biasanya udah tahu ilustrator itu apa sih kalau ditanya yang suka menggambar buku, Miss. Nah, iya. Jadi kita di kelas biasa menyebutkan nama pengarangnya dan juga nama ilustratornya. Bubu Si Ambulans. Pengarangnya adalah Anik Wijaya, ilustratornya adalah Haikal.
Nah, ini nanti di sini Mami, Papi, dan juga teman-teman homeroom ceritanya menjadi anak-anak ya. Kalau anak-anak itu biasanya saya tanya tuh langsung cepat-cepat menjawab gitu ya. Beda sama orang tua. Kalau orang tua sebisa mungkin tidak terlihat gitu ya. Kalau anak-anak tadi seperti yang Mama Raya sampaikan, kalau ditanya ada yang mau bertanya, wah semuanya angkat tangan gitu ya. Oke. Kita hari ini akan bermain peran nih ceritanya saya jadi Miss dan Mami Papi dan teman-teman homeroom kita jadi anak-anaknya ya. Kita ceritanya interaksi, kita dialog dengan menggunakan media buku ini. Bubu si ambulans. Ini halaman judulnya teman-teman. Apa yang teman-teman lihat di bukunya? Ambulans. Ada ambulans. Ada apa lagi? Pohon. Wah, betul. Ada pohon. Ada lagi yang teman-teman lihat? Ada supir. Ada supir. Supir itu apa ya? Ada rumput. Oh iya, rumput juga. Ada yang tahu tadi teman kita ada yang mengatakan supir apa sih? Yang membawa ambulans, Miss. Yang membawa ambulans atau pengendara ya. Betul, itu yang lagi nyetir itu namanya supir. Ada rumah, betul tadi, tapi ada yang bisa baca nggak itu rumahnya tulisannya apa sih? Rumah sakit. Rumah Ayam Sari. Itu aduh pintar sekali ini. Pintar sekali ya anak-anaknya udah bisa baca ya. Rumah sakit Ayam Sari. Kira Bubu ambulans. Kalau Bubu kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Ambulansnya, Miss. Ambulansnya mungkin ya. Coba kita lihat yuk. Sebentar. Saya layarnya nge-freeze, Miss Yuli. Oh gitu. Saya stop share dulu ya, Oke, saya share screen lagi. Oke, ya kita lihat ya, apakah betul Bubu itu adalah ambulansnya. Saat pulang, Bubu sering bosan. Pak Nunu mengemudi terlalu pelan. Rupanya sepertinya benar, Bubu adalah ambulans. Kalau Pak Nunu berarti siapa ya? Supir. Nah, betul. Pak Nunu adalah supirnya karena di sini tertulis Pak Nunu mengemudi terlalu pelan. Teman-teman bisa tahu nggak kenapa sih kita bisa mengatakan bahwa mobil ambulans itu pelan banget jalannya? Macet. Ya, macet dulu. Ada lagi? Bisa dilihatnya dari apa? Banyak anak-anak sekolah. Iya, banyak anak-anak lagi jalan aja lebih cepat jalannya dibandingkan mobil ambulansnya. Jadi Bubunya bosan katanya ya karena terlalu pelan Pak Nununya. Bubu tak suka mandi. Pak Nunu memandikan Bubu lagi dan lagi. Ada yang bisa kasih tahu Miss Rina jam berapa aja Pak Nunu memandikan Bubu? Jam 7. Jam 7. Jam berapa lagi? Jam 2. Jam 5. Jam 5. Jadi berapa kali Bubu dimandiin sama Mumu? 3, Miss. 3 kali mandinya. Pak Nunu rajin sekali memandikan Bubu ya. Padahal Bubunya katanya tak suka mandi katanya ya. Bubu bosan mendengarkan lagu. Lagu yang dinyanyikan oleh Pak Nunu. Lagunya seperti ini teman-teman. Lelo, 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 ledu. Kayaknya Pak Nunu orang Jawa deh. Soalnya Miss Rina kan punya bapak ya dulu juga suka nyanyi lagu ini. Teman-teman ada yang bisa ikutin nggak lagunya tadi yang Miss Rina nyanyiin? Kita nyanyiin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lelo, 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 ledu. Katanya Bubu bosan mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Pak Nunu. Suatu pagi, seseorang mendatangi Bubu.
Siapa itu? Ada yang tahu kira-kira itu siapa? Pengemudi baru. Iya betul, pengemudi baru. Dari mana teman-teman tahu kalau itu pengemudi baru? Dia Dari pegang kunci mobilnya, Miss. Ini pinter, dia pegang kunci mobil. Betulkah itu pengemudi baru? Iya, ternyata itu adalah pengemudi baru. Pengemudi baru hebat, katanya. Kira-kira kenapa pengemudi barunya dibilang hebat? Ada yang tahu? Karena kencang-kencang bawa ambulan, Miss. Wah, kencang-kencang bawa ambulannya mungkin. Ada lagi yang tahu kenapa disebut hebat pengemudinya? Ada lagi yang Mobilnya tahu? lebih bagus, Miss. Apanya yang lebih bagus? Mobilnya lebih bagus. Mobilnya lebih bagus. Oh iya, apalagi coba kira-kira kenapa supirnya dia atau kasih pengemudi nomor baru dibilang ambulannya. hebat? Ada yang tahu? Coba Dianya kita lihat. rapi, ganteng. Oh ganteng, aduh, iya tadi Pak Nunu ganteng gak sih? Misalnya juga nggak lihat tadi Pak Nununya ganteng gak ya? Mari kita lihat ya ke halaman berikutnya. Bubu melaju sangat cepat. Wah, teman-teman coba kira-kira pernah dengar suara mobil ambulan yang sedang ngebut nggak? Pernah, Miss. Coba Pernah, gimana Miss. suaranya? Gimana kalau mobil ambulan sedang ngebut suaranya? Iya betul, seperti itu. Coba sekarang semuanya boleh buka mikrofonnya. Kita mau sama-sama bunyi seperti bubu yang melaju sangat cepat. 1, 2, 3. Wah, betul sekali seperti itu bunyinya ya. Bubu melaju sangat cepat. Sirine bubu berbunyi tanpa henti. Ada yang tahu sirine itu apa? Apa ya? Miss. Suara mobil. Suara mobil, tapi mobilnya Miss Rina nggak bisa bunyi ngiu-ngiu. Suara mobil ambulan, Miss. Suara mobil ambulan. Selain ambulan, apalagi yang punya sirine? Polisi, mobil polisi. Mobil polisi. Iya betul. Mobil Ada lagi? pemadam kebakaran. Yes, betul, mobil pemadam kebakaran. Jadi tidak semua mobil bisa membunyikan sirine ya, teman-teman, hanya mobil-mobil tertentu. Nah, mobilnya bubu melaju lagi. Ngiu, 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 ngiu. Biur. Kenapa itu bubunya? Bur, Miss, bur. Bubunya Bannya pecah, Miss. Ya, Bannya pecah. Lepas itu. Bannya lepas. Aduh, bagaimana ini? Apa yang akan terjadi sama bubu ini kalau seperti ini? Mobilnya kotor. Tabrakan, Miss. Mungkin tabrakan ya. Mungkin kotor, bukan mungkin lagi. Kalau kotor udah pasti soalnya nabrak lumpur tadi. Coba kita lihat ya. Bubu sangat penat. Apa itu penat ya? Lelah. Capek. Lelah, capek deh ya. Bubu ingin istirahat. Waduh, sampai dikejar-kejar tuh sama pengemudinya ya karena bannya lepas. Bubu tak suka pengemudi baru. Bubu rindu Pak Nunu. Kira-kira Bubu mau kemana ini teman-teman? Ke bengkel. Bengkel itu apa? Ada yang tahu bengkel? Tempat memperbaiki kendaraan. Tempat memperbaiki kendaraan. Pintar, tempat memperbaiki kendaraan. Betul nggak ya? Buku mau dibawa ke bengkel. Coba kita lihat ya. Ada yang tahu ini tempat apa? Bengkel, Miss. Kok tahu itu bengkel? Kok tahu itu bengkel? Karena baju itu sih orang kotor. Bajunya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada obeng. Ada alat-alatnya. Ada alat-alatnya, Miss. Ada alat-alatnya. Isi angin.
kemudian juga ada judulnya, ada yang tahu? tulisannya Iya, bengkel. betul. Ada yang tahu itu bengkel Bengkel apik. apik. Apik, iya. Apik itu apa ya? Nama yang punya. Bagus. Bagus kalau bahasa Jawa ya, karena tadi kita ada di Jawa nih ceritanya, jadi bahasanya bahasa Apik Jawa apik tenan. tenan, ya betul, bagus bener gitu ya. Bubu sudah sehat sekarang, asik, boleh pulang. Kira-kira perasaan Bubu gimana nih Boleh teman-teman? pulang. Senang. Tenang. Kok bisa tahu Bubu senang, gimana caranya? Aduh, Itu ada senyum, satu Miss, mobilnya. kan Iya. udah ini dia udah. Lihat matanya berbinar-binar, senyumnya juga ya. Kita kalau lagi senang juga Senyum seperti dia. itu. Coba sekarang Misna mau lihat kita semua membuat wajah senang seperti Bubu. Nah, itu dia. Oke deh. Oh gitu ya. Tiba-tiba Ini siapa? apa ya? Coba dibuka Mama. telinganya. Dibuka semua telinganya. Tiba-tiba kita dengar ada suara. Tak lele 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 ledung. Suara apa itu teman-teman? Suara siapa? Nunu. Pak Nunu. Pak Nunu. Kok ada Pak Nunu? Di mana teman-teman bisa lihat? Nggak ada Pak Nunu di mana? Di pintu. Oh iya, di pintu. Tapi kan gelap, nggak ada kelihatan mukanya. Kok bisa tahu itu Pak Nono? Dari suara nyanyinya, Miss. Oh, dari suara nyanyinya. Oh iya, tadi Pak Nunu emang suka ya nyanyi tak lelo lelo ledung. Rupa-rupanya teman-teman masih inget nih. Nggak boleh nanti. Lihat. Wah, ternyata betul Pak Nunu datang. Bubu sangat senang. Wah, Pak Nununya terlihat senang tidak teman-teman? Senang, Miss. Terlihat dari apanya? Dari Mimik wajahnya. dari senyumnya, dari wajahnya, sama seperti mama kalau habis kasih duit sama papa ya, sama kayak gini mukanya, seneng banget ya. Oke, Kasih uang bulanan. Bubu, iya betul. Bubu kembali bertugas bersama Pak Nunu. Ye, sudah selesai deh ceritanya. Coba sekarang Miss Ina mau tanya lagi, masih ada yang ingat tadi Pak Nunu kalau nyanyi seperti apa? Kak Len. Lelo, 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 Iya, aduh, ternyata semuanya menyimak ya Miss Yuli ya. Itu tadi cerita yang Miss Ina bacakan, bukunya ambil dari Literasi Cloud. Nanti Mami dan juga Papi kalau mau cari-cari di sana judul-judul lagu yang menarik, yang teksnya pendek-pendek itu juga ada ya. Jadi jangan khawatir tadi seperti yang dialami oleh mamanya Airilin. Anak-anak sudah hafal gitu ya isi bukunya. Itu saja mungkin Miss Yuli dari Miss Rina. Terima kasih. Kalau tahun kemarin juga ada sih yang kalau di kelas Miss Yuli tuh ada papahnya Ata, itu dia nggak pakai buku Miss, jadi dia pakai barang alat peraga, jadi kayak dongeng gitu. Jadi Ya, tapi kalau untuk yang tahun sekarang kita sepakati kita membaca nyaring ya Miss Yuli ya, jadi kita tetap menghadirkan pakai teks. buku. Ya, walaupun nanti bukunya buku ditampilkan di Infocus kemudian dibantu oleh alat peraga itu lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Oke, siap Miss. Oke, nah untuk berarti dari Miss Rina sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan nggak ya parents? Dari awal sampai akhir ini untuk proses jadi. Mau bertanya. Boleh, Papi Benji, silakan. Halo, aku maminya Benji. Mau bertanya, kalau untuk waktu untuk apa? Berceritanya itu bagaimana? Untuk waktu berceritanya sih nanti kan dari tanggal 15 batasnya itu dari tanggal 15 sampai 2 Februari Mami. Nanti Mami boleh pilih mau tanggal di hari apa, di tanggal berapa. Nah, siapa cepat dia dapat ya. Nanti kayak mamanya Kristo tadi kebagiannya di terakhir karena dia terakhir ngecek tanggalnya ya. Nanti langsung aja pilih Miss saya di tanggal 23 atau Miss saya di besok ya di tanggal 29 gitu. Kalau untuk bakia kelas itu udah ada satu yang nge-tag saya ya di tanggal 23. Jadi yang lain silahkan tinggal di kontak aja homeroom teacher-nya ya. Oke, menambahkan untuk durasinya, Miss, durasi di kelasnya?
Ya, siap. Terima kasih Mama Beji, pertanyaannya keren sekali. Untuk waktunya sendiri itu memang kita tidak batasi, tetapi kita dibatasi oleh fokusnya anak-anak ya. Jadi biasanya itu untuk bercerita kita tidak lebih dari 15 menit. Kemudian kalau untuk kelas K1 dan kelas K2 itu Mami bisa memilih waktu dari pagi hari dari jam 7 sampai jam 10, tapi biasanya rata-rata kemarin sekitar jam setengah 8 ya Miss Yuli ya, karena kan anak-anak masuk jam 7 tuh biasanya ada pengkondisian dulu kan. Kalau anak-anak tuh biasanya pagi-pagi macam-macam moodnya gitu ya, ada yang masih ngantuk, ada yang masih sedih gitu ya, jadi kita bangun dulu, biasanya kita ada senam-senam, ada gerak dan lagu atau apa, kemudian dikondisikan oleh homeroom teacher. Setelah itu setelah ready baru orang tua masuk. Nah untuk di kelas nursery itu nanti kita mungkin akan di siang hari ya Miss Yuli, karena kelas nursery itu kan biasanya pengkondisiannya lebih lama ya, biasanya kita ada waktu bermain bebas dulu gitu ya, ngebangun moodnya mereka gitu ya. Untuk yang kelas nursery mungkin bisa di jam setengah 10 atau jam 10, jadi biasa Mami bisa sekalian sambil jemput ya, jadi jam 10 jadi guest reader, bla 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 segala macam sampai sekitar setengah 11, jam setengah 11 bisa langsung jemput anak, jadi nggak bolak-balik ke sekolahnya. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Sama-sama Mami Benji. Siang Miss, ini ada pertanyaan dari Mama Davin nih. Oke. Ya Miss, berarti semua Mami Papi pasti kebagian buat jadi guest reader ya? Betul sekali Mami, karena sudah dipaskan waktunya. Karena betul. memang wajib ya Miss Rina ya untuk kegiatan guest reader kita ini. Miss Yuli selain wajib juga karena kita mempertimbangkan anak-anak juga ya. Jadi kan kita suka kasihan juga kalau misalnya ada 1 atau 2 anak yang mamahnya nggak datang, mamah-mamahnya yang lain kok datang gitu kan. Jadi kan rasanya kenapa mama aku nggak datang gitu. Jadi kita sudah sediakan spare waktu yang cukup luas, harapannya bisa menyesuaikan dengan waktunya Mami Papi gitu. Kemudian jamnya juga nanti tinggal deal-dealan aja sama Miss Yuli, misalnya misalnya mau dari jam 7 sampai jam setengah 8 misalnya gitu ya, karena mau buka toko, nggak apa-apa, nanti kita kondisikan dengan homeroom teacher. Pokoknya kita buat fleksibel mungkin supaya semua orang tua bisa terlibat dalam program ini. Terima kasih banyak Mami Davin dan juga Mami Beben pertanyaannya. Ada lagi Mami Papi yang mau ditanyakan? Miss? Ya, silakan. Ini mamanya Amor. Kalau misalkan untuk membacain itu teh sesuai dengan kelas anaknya atau gimana, Miss? Iya, betul, Mami. Jadi kalau misalnya Amor di kelas nursery, nanti Mami bacainnya di kelas nursery, di kelasnya Amor. Oke, Miss. Ya, terima kasih. Ada lagi parents yang mau ditanyakan? Miss, mau bertanya boleh? Silakan. Ya. Itu kan tadi sudah ada rentang waktunya ya, Miss ya, dari tanggal 15 Januari ya sampai nanti di awal Februari. Nah, saya agak punya sedikit ketakutan yang lain nih Miss kalau untuk tahun ini. Jadi misalkan saya udah kebagian atau ngetek di tanggal tertentu, lalu mendadak nggak bisa gitu ya, mendadak ada keperluan dan lain sebagainya, dan nggak ada yang bisa tukeran, bisa nggak, memungkinkan nggak ya kira-kira misalkan tanggal itu dikosongin aja dulu, nanti digeser ke tanggal lain di luar rentang waktu itu gitu, atau memang harus di rentang waktu itu aja gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa harus tukeran atau gimana, atau bisa di waktu setelahnya nanti setelah tanggal 2 Februari itu atau gimana, Miss? Oke, terima kasih banyak Mami. Kalau untuk rentang waktu sih kita bisa diperpanjang sedikit sampai sekitar tanggal 5-6 ya Miss Yuli ya, karena rencananya kita di tanggal 7 kita akan bertepatan dengan Read Aloud Day, jadi kita akan coba ada selebrasi tertentu di tanggal 7-nya. Jadi kalau misalnya kepepet banget nih Mami Rae nggak bisa, kemudian tanggal yang lain juga tidak bisa fix dengan jadwalnya Mami Rae, mungkin seperti tahun lalu juga kita ada sempat yang 2 kali parents ya misalnya dari hari yang sama ya, nanti tinggal diatur aja, misalnya parents yang pertama di pagi, parents yang kedua di siang hari, mungkin bisa seperti itu kalau udah kepepet banget gitu Mami. Oke, boleh ya Pak. Baik, makasih Miss. Siap, sama-sama. Sama. Ada lagi parents? Kayaknya tidak ada ya Miss Rina ya. Sudah jelas, saya tunggu nih Miss Rina, Miss Niar, Miss Yuli tunggu untuk tanggal mengajar ya, salah berceritanya ya, jadi guest readernya ya.
bisa dari selesai ini langsung WA boleh ya. Ditunggu paling lambat besok karena tanggal 14 Miss, sudah mulai. Ya, Mami. Silakan. saya Mami Rio sama Nathan ya, Miss. Ya, Ya, Mau silakan. bertanya, Ya, kan kebetulan saya 2 ya anak saya ya, Miss ya, di iya. kelas sama K2. Kalau misalnya saya satu cerita buat buat Nathan sama Rio, bisa nggak, Miss, kayak gitu, Miss? Bisa dong. Kan Biar beda nggak pusing, kelas. Miss. Bisa, Mam, kan beda kelas ngajarnya. Yang Oke. pagi di kelasnya Abang Rio, siangnya di Dede ya, di kelas. Iya, tapi dalam satu cerita sama ya, Miss. Nggak apa-apa ya, Miss? Nggak apa-apa, Mami. Oke, terima Kan kasih, persiapannya Miss. nanti gimana gitu ya latihannya. Oke, Makasih Miss ya, Yuli. Miss. Ya, ya. Siap, sama-sama, Mami. Tahun kemarin ada yang menanyakan perihal pakaian untuk Oh, datang iya. ke sekolah sebagai guest leader. Jadi saya mumpung ingat tadi untuk pakaian sih kita bebas rapi ya, Mami ya. Jadi mungkin kita kalau ke lingkungan sekolah mungkin kan kita tidak pakai celana pendek atau mungkin tidak pakai baju yang carang-carang gitu ya. Jadi kita menggunakan pakaian untuk alas kaki sebisa mungkin yang tertutup kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya tidak ya paling tidak rapi karena kan mami papi di sini bertindak sebagai guru gitu ya di kelas, jadi pasti apa yang mami pakai itu juga akan dilihat oleh anak-anak yang ada di kelas. Jadi saya sih percaya mami yang di sini memang udah bisa lah ya untuk menempatkan diri dalam situasi ini. Ada lagi parents? Sepertinya sudah cukup ya, sudah tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan baru ingat gitu boleh di WA aja ya ke homeroom teacher. Ya, Miss Yuli satu lagi, Miss Ina lupa tadi belum menyampaikan bahwa berbeda dari tahun yang lalu, tahun ini tuh kita ada sedikit apresiasi lah ya kepada orang tua nih Miss Yuli nih. Jadi kan kalau tahun yang lalu kita nggak ada apresiasi, cuman piagam ya kalau nggak salah tahun lalu. Nah kalau yang tahun ini kita memang menyediakan 3 terbaik nih. Jadi apa saja sih yang menjadi indikatornya? Itu yang pertama jelas kreativitas, kemudian yang kedua pemilihan buku, kemudian yang ketiga ekspresinya ya, bagaimana orang tua tersebut bercerita. Kemudian ada satu lagi itu adalah penilaian dari anak-anak. Jadi kita kita sudah coba ya Miss Yulia, anak-anak memberikan apresiasi, memberikan penilaian terhadap diri sendiri dan juga rekan-rekannya. Biasanya kalau asesmen tuh teman-teman di kelas udah diajari bagaimana cara memberikan feedback, memberikan penilaian, memberikan asesmen kepada rekan sebaya. Nah, kalau sekarang nanti kita akan ajak juga untuk mereka memberikan apresiasi kepada orang tua. Mungkin nanti diakalin dengan bintang-bintang. Nanti misalnya setiap anak dikasih bintang 3 nih. Nanti pada saat mamahnya Rae habis cerita, teman-teman mau kasih bintang berapa nih untuk mamahnya Rae gitu ya. Seru-seruan aja sih Mami ya. Jadi nanti kita akan ada setiap kelas itu 3 ya Miss Yuli ya. Oke, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Terima kasih nih Mama Papa untuk kehadirannya di parents meeting kita kali ini. Semoga kegiatan program kita sekolah ini, guest reader ini bukan hanya karena kepaksa gitu ya, wajib gitu, tapi semoga jadi pembiasaan baik ya buat parents untuk membacakan nyaring di rumah kepada anak-anak. Dan apa yang diberikan Miss Rina tadi tips-tipsnya juga bisa dipakai bukan hanya pas saat menjadi guest reader tapi juga di rumah kepada anak-anak. Terima kasih banyak parents semua untuk tadi telah dibuka dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Bentar Miss Yuli, boleh minta foto dulu Miss Yul? Oh gitu, Miss Rina, Miss Hana pengen ada fotonya katanya. Mari, boleh open cam deh. Boleh open kamera dulu ya semuanya. Kasih gaya terbaik. Ada 2 layar ya, jadi tolong ditahan. Oke. Kita buka dulu kameranya, kayaknya masih tertutup. Oke, sudah dibuka. Berapa kali tembak? 2 kali sebentar. 2 kali tembak, oke. 1, 2. Tunggu. Sebentar. Sekarang yang kedua. Ya. Kedua, tetap tahan senyumnya. Tahan ya.
Oke. Oke, sudah misal? Cukup Oke. misalnya? Cukup. Oke, terima kasih Miss. Saya persilakan Miss Niar untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Oh, kecil. Oke, Mami Papi, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami dapat melaksanakan kegiatan parents meeting dengan sepenuh hati. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, sertai dan dampingilah kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Miss Niar, terima kasih Miss Rina, semuanya. Sampai bertemu kembali di guest reader kita. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Bye-bye. Wah, sudah selesai. Sudah selesai, Mami. Nanti yang tidak bisa hadir, Miss Uli mungkin bisa diberikan recordingnya ya. Saya end meeting dari sini.